Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Setia Budi dari kelas manajemen I tingkat 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas komputer bisnis 2 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar saham Indonesia. Langsung saja kepada pengertian utamanya ya. Bursa Saham Indonesia atau Indonesia Stock Exchange atau IDX juga dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia, yaitu adalah bursa saham utama di Indonesia. Bursa ini adalah hasil dari penggabungan antara Bursa Saham Jakarta dengan Bursa Saham Surabaya. IDX diregulasi serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan berpusat di Jakarta, ibu kota negara, kota terbesar dan pusat ekonomi. Transaksinya diproses melalui sistem trading mereka yang disebut JATS. IDX mendaftar 537 perusahaan dengan cap perusahaan terbesar yaitu sebesar Indonesia rupiah 5 triliunan ya. Bursa ini juga menaungi obligasi dan derivatif. Selanjutnya ada penggerak pasar. Mohon maaf ini internetnya agak lemot. Di penggerak pasar ini saya juga akan langsung memberitahukan apa itu penggerak pasar. Perusahaan-perusahaan terbesar berdasarkan cap pasar saham Indonesia. Kapitalisasi pasar menunjukkan nilai dari sebuah perusahaan dengan menggalikan harga saham dengan jumlah saham yang belum terlunaskan. Perusahaan-perusahaan diurutkan berdasarkan cap pasarnya, perusahaan publik maupun dengan cap pasar di atas 10 miliar dolar Amerika. Umumnya dianggap sebagai perusahaan dengan cap yang besar. Saham cap besar biasanya berupa industri dan sektor unggulan, mewakili perusahaan-perusahaan yang terkenal dan mapan. Lalu ada high and low. Nah, dalam high and low ini ada pengertiannya lagi ya. Saya akan langsung jelaskan saja. Saham yang telah mencapai high sepanjang waktunya, pasar saham Indonesia. Saham-saham yang berkembang secara konstan berbeda dengan saham yang mencapai high tertingginya meskipun saham tersebut mungkin terlihat serupa. Pada kasus kedua, data fundamental mengalahkan teknikalnya. Perbedaan kuncinya terdapat pada kerangka waktu dan dari dinamika harganya. Perhatikan finansial perusahaannya juga ketiadaan dari kenaikan dan penurunan harga yang tajam. Karena itu dapat membantu Anda untuk menentukan apakah bisnis sedang berada dalam kondisi stabil secara finansial. Lalu ada kalender perolehan. Internetnya. Kalender perolehan yaitu adalah alat yang berguna untuk membantu Anda ya, untuk selalu menjadi yang terdepan. Ini memungkinkan Anda untuk melacak perusahaan-perusahaan yang akan mengumumkan perolehannya. Anda dapat melihat tanggal perkiraan EPS dan laporan EPS-nya. Bagi setiap perusahaan yang tersedia, perolehan per saham, earning per share, adalah sebuah indikator dari profitabilitas perusahaan dan ini sangat vital untuk dimasukkan dalam analisa fundamental. Lalu ada sektor industri. Nah,
Tabel di bawah ini menampilkan sektor-sektor bersama dengan ikhtisar dan metrik-metrik performanya, cap pasar, volume, dan jumlah saham. Teliti beragam sektor untuk menentukan saham-saham yang menjanjikan. Nah, di sini saudara bisa melihat ya, dari apa namanya perusahaan industri yang berkecimpung dalam dunia saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental. Yang pertama, analisis fundamental itu dibagi menjadi 3 sektor ya. Yang pertama ini adalah analisis industri. Yaitu pada dasarnya adalah penilaian terhadap peluang dan ancaman lingkungan kompetitif yang dapat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Hasil analisis ini memberikan konteks di mana strategi dirumuskan. Analisis industri mengidentifikasikan isu-isu relevan yang dihadapi perusahaan dalam perumusan strateginya. Nah, ini adalah pengertian dari analisis industri ya. Yang pertama, ini ada yang kedua, yaitu analisis ekonomi. Ya. Merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Artikel bertopik ekonomi ini adalah sebuah rintisan. Ini merupakan pengertian dari analisis ekonomi. Lalu yang ketiga, ada analisis perusahaan ya, yaitu dikerahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan investasi. Hasil analisis perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa datang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jual beli saham di aplikasi RTI Mobile dan Stockbit.